Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di hari Sabtu tanggal 9 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau tanggal 2 Mei tahun 2020. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyelesaikan virus yang sedang mewabah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai dengan hari kiamat kelak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengawali kajian online di bulan Ramadan. Kita akan membahas kitab hadis Arba'in Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka mengawali pembahasan ini, kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang husna, agar Allah mudahkan kita di dalam menyelesaikan pembahasan kitab ini, dan mudah-mudahan apa yang akan kita bahas membawa untuk kita manfaat di dunia dan di akhirat kelak. Pembahasan yang pertama di dalam kitab ini yaitu hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini tentang amalan itu tergantung niatnya. Kita simak hadisnya terlebih dahulu. Hadisnya adalah An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan
niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Setiap orang dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu sama dengan kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, karena dunia yang ingin dia dapatkan, karena dunia yang dia cari, awim ra'atin yankihuha, atau niat hijrahnya karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya sama dengan sesuai dengan niat dan tujuannya itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi di sini kita hafalkan hadisnya. Ya, yang pertama kita perhatikan ini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isinya? Perhatikan. Yang pertama, amalan itu tergantung dengan niatnya. Yang kedua, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian yang ketiga, orang yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu sama dengan karena Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, orang yang niat hijrahnya karena dunia yang dia cari atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka sama dengan hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan niat itu sebagai barometer untuk menilai sahnya amalan. Ya, hadis ini menunjukkan apa? Niat itu sebagai barometer untuk menilai sahnya amalan. Ya, kalau misalkannya satu amalan niatnya baik, maka amalnya baik. Akan tetapi kalau satu amalan niatnya rusak, maka otomatis amalnya juga akan rusak. Oleh karenanya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau misalkannya satu amalan dibarengi oleh niat, maka dia punya 3 keadaan. Satu amalan ketika dibarengi oleh niat, maka dia punya 3 keadaan. Yang pertama, ada orang yang melakukan ibadah niatnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melaksanakan sholat,
kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lain. Niatnya apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah seperti ini, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, adalah ibadahnya seorang hamba. Kemudian yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya karena mencari surga. Niatnya karena mencari surga dan pahala. Maka kalau seperti ini beliau mengatakan, ini ibadahnya pedagang. Kita beribadah, niatnya nyari surga, nyari pahala. Ini kita dagang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dagang dengan Allah. Dan ini tentunya perdagangan yang tidak merugikan. Kemudian yang ketiga, ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya karena malu kepada Allah, sehingga dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembah. Sehingga dia menunaikan rasa syukur. Dia berterima kasih kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, sehingga dia ngerasa dirinya lalai. Kemudian bersamaan dengan itu, ngerasa hatinya itu jadi takut, sehingga dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia nggak tahu amalnya diterima atau tidak. Maka dia malu kepada Allah. Allah udah begitu baik sama dia. Akhirnya dia beribadah kepada Allah. Nah, kalau seperti ini adalah ibadahnya orang yang merdeka. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan qiyamul lail, beliau salat malam sampai kedua telapak kaki beliau bengkak. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal yang demikian dengan susah payah? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Afala akuna 'abdan syakura?" Kata Rasulullah SAW, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihat, di sini beliau masuk bagian yang ketiga. Beribadah kepada Allah, latar belakangnya karena nggak enak sama Allah, udah begitu baik kepada hamba. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah SAW berkata demikian. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu 3 kondisi orang di dalam beribadah kepada Allah. Ada mereka yang beribadah kepada Allah dikarenakan takut, maka ini adalah ibadahnya seorang hamba. Dan ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah mengharapkan surga, mengharapkan pahala, maka ini adalah ibadahnya pedagang. Dan yang ketiga, ada
Orang beribadah kepada Allah dikarenakan dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Anda ini yang mana? Apakah yang pertama beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah, maka ini ibadahnya seorang hamba, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah yang kedua, beribadah kepada Allah mencari surga, mengharap pahala? Ini kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin beribadah kepada Allah karena kita malu kepada Allah, kita nggak enak sama Allah. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat malam terus, beliau beribadah terus. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, emang nggak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Dan ketiga-tiganya sama dengan ikhlas, memurnikan ketaatan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di sisi yang lain, beliau mengingatkan terkait masalah riya. Ya, riya itu ada dua macam. Apa saja? Yang pertama, seorang beribadah kepada Allah karena ingin dilihat oleh orang lain. Jadi dia beribadah kepada Allah yang diharap hanya orang lain saja, manusia saja. Kemudian yang kedua, seseorang beribadah kepada Allah, dia berharap kepada Allah dan dia juga berharap kepada manusia, kepada orang lain. Ini dua-duanya membatalkan amalan. Ya, dua-duanya membatalkan amalan. Maka sebagaimana riya itu terdapat dalam amalan, maka riya juga terdapat dalam meninggalkan amalan. Seperti misalkan yang dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Dia mengatakan meninggalkan amal karena orang, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Kenapa Anda tidak sholat 5 waktu? Aduh, takut dipuji sama orang-orang. Maka ini riya. Kenapa? Karena meninggalkan amal, takut dipuji orang. Ini sama dengan riya. Dan yang kedua, beramal karena manusia, beramal karena ingin dipuji orang. Maka ini namanya apa? Syirik. Ya, ini namanya syirik. Dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beramal harusnya karena Allah, nih biar dipuji sama orang. Syirik. Tatkala dia meninggalkan amal karena takut dipuji orang, apakah syirik? Ini riya. Nah, sedangkan ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan Anda dari keduanya. Anda tetap beramal dan Anda hanya mencari ridho Allah, tidak mencari ridhonya manusia, tidak mencari ridhonya orang. Maka artinya apa? Siapa yang berniat beribadah tapi meninggalkannya, mau ibadah nggak jadi dia, mau puasa nggak jadi dia. Kenapa? Karena khawatir dilihat manusia, khawatir dilihat orang lain. Ini yang namanya riya. Sebabnya apa? Sebabnya dia meninggalkan amalan karena manusia.
Adapun seandainya dia meninggalkan sholat untuk dikerjakan dalam sepi, maka ini dianjurkan. Seperti salafus saleh terdahulu. Mereka yang terbiasa sholat malam, kalau di luar ada suara gelotak-gelotak, orang pengen ngintip, ini orang soleh lagi sholat malam. Dia dengar itu, langsung dia tidur. Dia pura-pura tidur. Dia mau sholat malam gak jadi. Namanya apa? Meninggalkan sholat untuk dikerjakan dalam sepi, tapi ada yang ngintip, ada yang lihat. Gak jadi dia sholat. Nah, ini boleh seperti ini. Kecuali sholat wajib. Atau mungkin zakat wajib. Kalau zakat sunnah, dia mau zakat, ada yang ngeliat, gak jadi dia. Gak masalah. Tapi zakat wajib, biar orang ngeliat, bodoh amat. Tetap dia mengeluarkan zakat. Atau mungkin dia adalah seorang yang alim, panutan, yang diikuti oleh banyak orang. Tatkala dia melakukan ibadah-ibadah di hadapan orang lain, udah lanjut aja, gak apa-apa. Kenapa? Karena dia seorang alim yang banyak orang mengikutinya. Maka ibadah bagi mereka dalam sholat wajib, zakat wajib, orang alim yang diikuti, ini yang lebih utama, yang lebih afdal adalah terang-terangan. Termasuk zakat fitrah yang akan kita laksanakan nanti H-1 atau H-2, atau ketika lebaran sebelum orang-orang berangkat sholat Idul Fitri. Ya kalau nanti tidak ada sholat Idul Fitri, berarti diperkirakan jamnya biasa jam berapa. Nah, sebelum itu, maka zakat fitrah bawa aja terang-terangan, jangan malu-malu. Ya, jadi ketika seseorang meninggalkan ibadah karena takut dipuji oleh orang lain, ini riya namanya. Ketika ada orang beribadah kepada Allah, dia pengen dipuji sama orang lain, ini syirik, menduakan Allah. Harusnya Allah saja yang dituju. Yang benar gimana? Lanjut ibadah, jangan riya. Ya, lanjut ibadah, jangan riya. Kecuali contohnya, ya tadi qiyamul lail, pengennya sendiri. Seperti tadi kita contohkan ya, ada seorang salaf yang biasa sholat malam. Ada orang penasaran ngintip ya. Ngintipnya bukan ngintip pengen ngintipin aib, bukan. Dia takjub sama orang soleh ini sholat malam gitu. Akhirnya ketahuan ada suara gelotak-gelotak di luar, langsung dia ambil selimut, pura-pura tidur. Karena gak pengen dilihat sama orang lain. Ini gak masalah, karena apa? Sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, harus tetap lanjut. Ya. Jangan orang beralasan meninggalkan sholat wajib karena apa? Takut riya. Ini tidak benar. Kemudian makna yang lain seperti sum'ah, pengen didengar sama orang, pengen populer, ini juga semakna dengan riya. Maka menurut para ulama, apabila ada seorang yang alim, yang dia diteladani, dan ketika dia menyebutkan hal itu untuk memberi semangat kepada orang-orang yang mendengarnya supaya mengamalkannya, maka ini tidak mengapa. Dia seorang yang alim bercerita, misalnya, saya pernah naik angkot beberapa kali, ongkosnya itu cuma 3.000, tapi saya bayar 10.000, udah lah, gak usah kembali. Dan dia Masya Allah senang. Ini gak masalah untuk ditiru. Ya, atau mungkin seorang yang alim cerita, saya pesan makanan lewat ojek online. Ya, saya beli 2 bungkus. Kemudian ketika datang, yang 1 bungkus saya ambil, 1 bungkus buat ojeknya. Seneng dia.
cerita begitu untuk ditiru, nggak masalah. Tidak sama dengan dia riya. Ya, tidak sama dengan dia riya. Atau mungkin contoh-contoh kisah-kisah yang lain. Jadi kalau ada orang cerita tidak sama dengan dia riya, dia tahu dia seorang yang ditiru, biar orang tuh yang dengar ceritanya niru dia gitu. Ya, tidak sama dengan dia riya. Ini dibolehkan. Kemudian terkait pembahasan niat. Niat itu artinya apa? Niat secara bahasa itu artinya adalah tujuan, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-qasad. Kemudian menurut syariat, niat itu adalah meniatkan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Jadi kalau niat, gerak. Makanya kalau misalkannya niat, kemudian tidak segera mengerjakan, tidak diiringi dengan perbuatan, ini istilahnya tekad. Dan niat ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, disyariatkan ya, untuk membedakan antara kebiasaan dengan peribadatan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membedakan tingkatan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contoh misalkannya, ketika contoh yang pertama nih, ya, membedakan antara ibadat atau adat, kebiasaan atau adat, itu niat. Contoh misalkannya ada seorang mandi pagi sore. Apakah itu orang mandi wajib? Niat yang membedakan. Ya, karena sifat mandi wajib ada dua ya. Ada sifat global, semuanya asal basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, diguyur, sabunan, dibilas. Ini udah mandi wajib kalau memang niatnya mandi wajib. Sama gerakannya. Kemudian mandi wajib yang kedua, sifatnya rinci ya. Dibersihkan dulu sekitar kemaluan, kemudian disiram bagian kanan, disiram bagian kiri, berwudu, dan seterusnya. Nah, di sini ada orang mandi pagi sore. Apakah dia mandi wajib? Niat yang membedakan, gerakannya sama. Atau misalkannya ada orang yang dia duduk di masjid. Bisa jadi dia niatnya apa? Istirahat. Pengen rebahan. Tapi yang satunya lagi duduk di masjid niatnya apa? I'tikaf. Sama rebahan, gerakannya sama juga. Tapi yang membedakan apa? Niat. Ini niat, pembeda antara ibadat dengan adat. Dia lagi ibadat atau emang adatnya begitu gitu. Atau contoh yang kedua, niat itu membedakan tingkat ibadah. Niat itu membedakan tingkat ibadah. Sama-sama 2 rakaat sholat subuh itu. Cuma yang satu lagi sholat qobliyah subuh, yang satu sholat subuh. Ini niat yang membedakan. Yang membedakan tingkatan ibadah. Nah, kemudian disebutkan terkait penjelasan hadis ini oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah, bahwasanya hadis yang kita bahas ini hadis sahih yang disepakati kesahihannya. Ini hadis sangat besar kedudukannya. Ini hadis sangat banyak faedahnya. Ya, diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau sampai mengatakan apa? Hadis ini masuk dalam 70 bab fikih. Ya, sebagian ulama menggolongkan hadis ini sepertiga Islam.
Makanya para ulama menganjurkan apa? Supaya karangan-karangan dimulai dengan hadis niat. Di antaranya yang memulai karangannya, yang memulai kitabnya dengan hadis ini adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan dalam hadis ini disebutkan apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Lihat, disebut karena Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Beribadah itu ikhlas karena Allah, dan beribadah itu mengikuti Rasulullah SAW. Beribadah itu karena Allah dan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini syarat diterimanya amal. Baik amal-amal yang zahir ataupun amal-amal yang batin. Maka barang siapa yang dia mengikhlaskan amalnya karena Allah, kemudian dia mengikuti Rasulullah SAW, maka ini orang yang amalnya akan diterima. Barang siapa yang dia tidak ikhlas karena Allah, dia tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ibadahnya, atau mungkin ikhlasnya saja, sesuainya tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau mungkin sesuai dengan syariatnya Rasul yang dibawa oleh Rasulullah SAW saja, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW saja, tapi tidak ikhlas karena Allah, ini juga jomplang. Ini tertolak. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Dan kami hadirkan amal-amal yang telah mereka kerjakan dulu waktu di dunia. Faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Kenapa? Dia tidak ikhlas karena Allah, dan dia tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita ibadahnya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Maka jawabannya satu kata, belajar. Ya, kalau kita tidak belajar, bagaimana mungkin kita bisa beribadah ikhlas karena Allah? Mesti bakal nyantol-nyantol riak dikit. Kemudian kita bingung tanya Ustadz. Kemarin saya di WhatsApp oleh seseorang. Dia bilang di tengah pandemi, salat tarawih di rumah, alhamdulillah dia udah belajar dikit, bacaannya bagus, cakep, di hatinya ada sinyal-sinyal riak. Kayak dia pengen dipuji oleh keluarga. Pertanyaan dia apa? Gimana Ustadz? Lanjutkan sholat tarawih bersama keluarga, atau saya jelek-jelekin aja suara saya Ustadz? Maka jawabannya apa? Jawabannya yang pertama, lanjutkan. Yang kedua, jangan riya, lawan itu riya. Yang ketiga, jangan jelek-jelekin suara, karena bacaan bagus itu nikmat. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kalian bersyukur, akan aku tambah nikmatku. Bagaimana bentuk syukurnya? Pakai itu bacaan. Makin pintar kita nanti, makin Allah tambah nikmat, makin banyak hafalan, makin bagus, makin terbiasa, dan seterusnya. Kemudian orang yang bisa beribadah kepada Allah ikhlas dan bisa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ini senada dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan, siapakah yang lebih baik agamanya,
mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang yang menyerahkan dirinya murni kepada Allah, niat ibadahnya ikhlas karena Allah. Itu satu. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Dia berbuat baik. Apa maksudnya? Kata para ulama, dia berbuat baik artinya ibadahnya, amalannya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ada nggak orang yang agamanya lebih baik daripada orang yang kalau ibadah itu ikhlas sama sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Nggak ada agama yang lebih baik dari itu. Nah kan, tapi kalau ibadah tidak ikhlas, walaupun sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, akan dihadirkan amalnya di hadapan dia nanti pada hari kiamat, kemudian dijadikan debu karena nggak ikhlas, cuma sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW saja. Atau mungkin dia ikhlas iya, tapi tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sama, Allah akan hadirkan amalnya di hadapannya, kemudian Allah jadikan debu, nggak manfaat. Yang manfaat seperti apa? Allah sebutkan tadi di surah An-Nisa ayat 125. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ibadahnya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Ada nggak orang yang agamanya lebih baik dari itu? Jawabannya nggak ada. Agama terbaik tatkala ibadahnya ikhlas karena Allah dan ibadahnya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwasanya hadis ini adalah dasar utama mengenai amalan-amalan hati. Kenapa? Karena niat termasuk amalan hati. Niat itu bukan amalan lisan, sehingga niat itu tidak diucapkan. Nawaitu sauma godin an ada'a fardi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Apakah itu namanya niat? Jawabannya tidak. Ya, sebagian ulama mengatakan itu hanya menyetir mulut, menyetir hati biar senada dengan apa yang dikeluarkan dari mulut. Tapi itu tidak niat yang dimaksud. Adapun niat adalah amalan hati. Makanya kalau ada orang malam tarawih, dalam hati udah niat besok sahur kelewat, apakah dia puasa niat? Jawabannya niat. Atau nyantol di kepala dia besok bakal puasa sehingga timbul di hati, itu sudah niat namanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, menurut para ulama hadis ini adalah separuh peribadatan. Kenapa? Karena ini timbangan amalan-amalan batin. Ya, timbangan amalan-amalan batin. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang nanti akan kita bahas insyaallah, hadis nomor 5. Karena sementara kita masih bahas hadis nomor 1. Ini adalah timbangan amalan-amalan zahir. Kalau hadis ini, hadis yang kita bahas, hadis niat, timbangan amalan batin. Hadis Aisyah, timbangan amalan zahir, lahir. Apa itu hadisnya? Hadisnya ada 2 ya. Yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang dia mengada-ngadakan dalam urusan agama, dia mengada-ngadakan dalam urusan agama yang bukan aslinya dari agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Beda sama sholat tarawih ya. Kita kemarin sempat terpotong, itu nanti kita lanjutkan hari Senin insyaallah. Sholat tarawih berjamaah ini aslinya ada dalam agama, karena
pada pembahasan terkait masa salat tarawih, kita sampaikan kemarin bahwasanya Nabi SAW di malam pertama hadir salat tarawih, orang-orang pada makmum. Malam kedua begitu, malam ketiga begitu. Malam keempat udah nggak nongol lagi itu Nabi SAW. Malam ketiga atau keempat udah nggak hadir lagi. Kemudian Nabi mengatakan apa? Saya tahu yang kalian lakukan tadi malam, dan saya sengaja tidak keluar karena saya khawatir nanti sholat tarawih jadi wajib. Ya, nanti terkait itu ada bahasanya di zaman Umar ya, di zaman Umar ketika orang-orang akhirnya sholat masing-masing tuh. Karena zaman Nabi imamnya cuma Nabi nggak hadir, orang sholat masing-masing tuh. Terus sampai Nabi meninggal sholat tarawih masing-masing. Sampai Umar ngeliat loh, bagusnya satu imam kayak dulu. Nabi jadi imam, yang lain makmum begitu. Akhirnya Umar mengatakan ini sebaik-baik bid'ah gitu. Ni'mal bid'atu hadhihi. Tapi yang dimaksud oleh Umar bukan bid'ah artinya memang tidak ada asalnya dalam agama, bukan. Adapun bid'ah yang tercela adalah yang memang tidak ada asalnya dalam agama. Salat tarawih berjamaah ada asalnya dalam agama. Ya, tapi asalnya jangan dicocok-cocokin. Ya, jangan dicocok-cocokin. Sehingga nanti kalau ada ungkapan apa? Kata siapa sholawatan bid'ah? Nabi mengatakan barang siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Benar hadisnya. Tapi tidak sama dengan bebas kita bikin-bikin solawat. Solawat ini, solawat itu, solawat ini, solawat itu. Pertanyaannya, solawat-solawat yang disebut itu ada nggak dasarnya dalam agama? Kalau ada berarti bukan bid'ah. Ya, sehingga ini lagi kita perlu banyak-banyak belajar biar tidak salah paham. Karena sebagian orang asal keluar dalil, asal memberikan kesimpulan. Dalilnya benar, kesimpulannya kagak benar. Dalilnya dalil ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kesimpulannya bukan kesimpulan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kesimpulannya dewe. Kesimpulannya dewek. Kesimpulan sendiri. Ini tidak benar. Kemudian lafaz yang kedua, man amila amalan, barang siapa yang berbuat satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada diperintahkan oleh kami, kata Rasulullah SAW, nggak ada perintahnya dalam agama, fahuwa raddun, maka tertolak, tidak ada pahalanya. Nah, ini patokan amalan zohir. Patokan amalan batin apa? Niat. Patokan amalan batin niat. Karena setiap amal mesti harus ada niatnya. Ya, kalau seorang disuruh melakukan amalan tanpa niat, nggak bakal bisa. Itu dikatakan oleh sebagian para ulama. Seandainya Allah menugaskan satu amalan kepada kita yang nggak ada niatnya, maka kita nggak bakal sanggup itu. Mesti akan muncul itu niat dalam hati kita. Dan di antara faedah ini, faedah hadis ini maksudnya, ya bahwasannya seseorang diberi pahala atau dia akan mendapatkan dosa, ini tergantung niatnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang dia niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka sama dengan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ada pahalanya. Sebaliknya, niat hijrahnya karena dunia yang dia cari atau karena perempuan yang pengen dia nikahi, sama dengan niatnya itu. Kemudian juga faedah yang lain dari hadis ini, ya amal itu tergantung digunakan sebagai sarananya apa. Karena apa? Ada kalanya satu amalan yang mubah itu bisa jadi bentuknya ketaatan. Kalau seseorang meniatkannya untuk kebaikan, contoh makan dan minum, niatnya takwa, niat puasa. Nabi mengatakan apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalian harus makan sahur karena makan sahur itu ada berkah. Ya, kita makan tuh, bangun sebelum subuh kita makan. Niatnya apa? Tahu itu makan sahur berkah.
Padahal makan loh, minum, tapi ada pahalanya. Dan yang terakhir, faedah hadis ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya seorang pendidik, dan kita semua pendidik, para orang tua, para kakak-kakak, dan semuanya, ya sepantasnya membuat perumpamaan-perumpamaan yang dapat memperjelas satu hukum. Ya, untuk memperjelas suatu hukum, kita bikin perumpamaan. Dan di sini kita perhatikan Nabi SAW membuat contoh. Contohnya dengan apa? Hijrah. Ya, hijrah itu apa? Berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Ini hijrah. Atau hijrah itu apa? Berpindah dari hal-hal yang bid'ah, tidak sesuai dengan yang disyariatkan dalam agama, kita pindah kepada hal-hal yang sunnah, yang memang betul-betul disyariatkan dalam agama setelah kita belajar. Tentunya. Namanya kita hijrah juga tuh. Atau yang nggak biasa sholat, jadi rajin sholat. Hijrah juga tuh. Dan seterusnya. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa berhijrah, ya, sama tuh perbuatannya sama. Cuma yang satu hijrah karena Allah dan Rasulnya, yang satu hijrah karena dunia atau wanita yang ingin dinikahi. Ini bisa menjadi pahala bagi seseorang dan bisa juga menghalangi seseorang nggak dapat pahala. Ya kan? Kapan? Kalau niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya dapat pahala. Kalau niat hijrahnya karena dunia, karena wanita yang dinikahi nggak dapat pahala. Maka kita lihat hadis ini masuk dalam bab ibadah. Hadis ini masuk dalam bab muamalah. Hadis ini masuk dalam bab nikah. Hadis ini masuk dalam semua bab fikih. Lebih dari 70 bab fikih, apa aja sebutin bab fikih. Semuanya mesti ada yang namanya niat. Ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya pribadi, Allah dan Rasulnya terlepas dari kalimat-kalimat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang kedua besok insyaallah, hari Ahad. Ya, hadis kedua tentang Islam, iman, dan ihsan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.